Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian, kelas 7 MTS Ma'arif Nahdlatul Ulama yang berbahagia, salam sukses selalu, sehat selalu buat anak-anak sekeluarga. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak sekalian, melanjutkan materi yang kemarin, masih dalam bab ke-1, menjelaskan tentang dasar-dasar akidah Islam. Sambil dilihat LKS-nya. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 2 saja. Pertama, memahami dasar dan tujuan akidah Islam. Yang kedua, menghayati kebenaran akidah Islam. Anak-anak sekalian, kemudian berikutnya tentang ringkasan materi. Dasar-dasar akidah Islam ada 2. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis. Pertama Al-Quran. Kita semua sudah memahami tentang pengertian Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah melalui malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Itu pengertian dari Al-Quran. Dan dalam Al-Quran itu meliputi semua tatanan kehidupan, termasuk dalam hal akidah Islam. Jadi akidah Islam kita rujukan dasarnya adalah Al-Quran, firman Allah, bukan pendapat manusia. Kenapa demikian? Karena kalau dasar dari akidah Islam itu berdasarkan pendapat manusia, pendapat manusia itu sifatnya tidak mutlak kebenarannya. Sedangkan kebenaran Al-Quran adalah mutlak. Artinya Al-Quran pasti benar. Karena Al-Quran adalah firman Allah, zat yang maha benar. Jadi tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah. Misalnya anak-anak bisa melihat dalam Al-Quran yang mengajarkan tentang tauhid. Tauhid itu artinya keesaan Allah. Misalnya ayat yang sering kita baca, semuanya mungkin hafal. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang maha ahad, yang maha esa. Ini kan mengajarkan akidah. Jadi rujukan dasar kita Al-Quran, terutama anak-anak bisa mencari itu tadi surat Al-Ikhlas. Katakanlah dialah Allah yang maha esa, yang maha satu, yang maha tunggal. Ini rujukan dasar yang pertama Al-Quran. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang akidah Islam. Al-Ikhlas itu tadi merupakan salah satu dari sekian banyak firman Allah yang ada dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang dasar-dasar akidah Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, anak-anak, dasar-dasar akidah Islam itu adalah Al-Hadis. Hadis itu meliputi 3 hal. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi. Itu dijadikan dasar untuk menentukan akidah Islam. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi. Anak-anak sekalian, maksudnya apa? Ketika tidak ditemukan secara mendetail atau secara menyeluruh di dalam Al-Quran, maka kita boleh mencari penjelasan yang ada dalam hadis. Atau mungkin contoh
keteladanan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam kehidupannya. Semuanya itu dijadikan sebagai dasar dari akidah Islam. Jadi dasar akidah Islam ada dua, yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis. Anak-anak sekalian, kemudian tujuan akidah Islam, pertama mengetahui petunjuk hidup yang benar, serta dapat membedakan yang benar dan yang salah. Mengikuti petunjuk hidup yang benar, serta dapat membedakan yang benar dan yang salah. Kita hidup dalam lingkungan masyarakat yang beraneka ragam, keyakinan, akidah, dan keimanannya. Supaya kita tidak salah pilih dalam menentukan akidah, supaya kita tidak salah pilih dalam menentukan agama, maka diperlukan jalan untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan yang benar itulah namanya akidah Islam. Selain akidah Islam tentunya tidak benar. Ada akidah Nasrani, ada akidah Yahudi, ada akidah Hindu, ada akidah Buddha, dan sebagainya. Jadi satu-satunya akidah yang benar adalah akidah Islamiyah. Keyakinan, keimanan yang dikeluarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Manusia sejak lahir itu sudah punya fitrah, sudah memahami bahwa ada Tuhan. Cuma masalahnya Tuhan yang mana? Ada kalanya patung dijadikan Tuhan. Ada kalanya laut, langit, pohon yang besar dijadikan sebagai Tuhan. Ada dewa api, dewa matahari, dan macam-macam. Semuanya itu kan dianggap sebagai Tuhan, tapi belum tentu Tuhan. Makanya supaya kita tidak salah pilih dalam menentukan Tuhan, perlu bimbingan akidah Islam. Jadi Tuhan kita yang sebenarnya adalah Allah. Itu maksudnya begitu, agar tidak mengambil Tuhan selain dari Allah. Kemudian yang ketiga, memelihara manusia dari syirik. Syirik atau musyrik, menyekutukan Allah. Dan yang keempat, menghindari diri dari pengaruh pemikiran yang menyesatkan. Banyak pengaruh-pengaruh pemikiran, paham yang menyesatkan, yang tidak searah dengan akidah Islam. Itu tujuannya seperti itu. Anak-anak sekalian, demikian ulasan materi singkat saat ini. Semoga anak-anak tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.